Selamat pagi para sahabat sekalian dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Rinong Dukin Altum, dalam Renungan Embun Rohani Pagi dari Kota Ambon Manise, Selasa 28 Juli 2020. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu karena Engkau selalu memberikan kesempatan kepada kami untuk hidup dan berkarya di dunia ini. Dan ketika kami jatuh ke dalam dosa, Engkau memanggil kembali kami dengan pengampunan-Mu. Dan melalui jalan pertobatan kami mendapatkan belas kasih-Mu. Karena itu kami mohon ya Bapa, curahilah kami Roh Kudus-Mu agar membuka hati dan pikiran serta telinga kami di pagi hari ini untuk mendengarkan firman-Mu yang menjadi pegangan dan pedoman dalam hidup kami untuk merintis jalan pertobatan menuju kepadamu. Doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Ia menjawab, katanya, "Orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menua ialah akhir zaman, dan para penua itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dengan api, demikian juga pada akhir zaman Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan kertakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sampai jumpa di meja pengadilan ilahi. Anda boleh hidup di dunia ini dan berbuat apa saja yang Anda inginkan dan Anda kehendaki. Anda pun boleh memilih agama dan kepercayaan apa saja yang Anda rasa cocok sesuai untuk Anda anut. Bahkan bila perlu, Anda pun bisa menyangkal dan tidak percaya akan keberadaan Allah itu sendiri. Tapi satu hal yang diyakini oleh semua umat beragama adalah bahwa pada akhir zaman pengadilan ilahi akan mendatangi kita. Dan pagi hari ini nyatakan satu keyakinan ini, bahwa Hakim tunggal dalam pengadilan ilahi itu adalah Yesus sendiri. Para sahabat sekalian, dalam Injil hari ini, Yesus menjelaskan dengan begitu gamblang tentang apa yang terjadi dalam kehidupan ini
sampai di akhirat. Dia menjelaskan tentang siapa itu penabur, yakni dirinya sendiri. Benih adalah firman Tuhan. Ladang ialah dunia dan manusia. Orang-orang benih-benih baik adalah anak-anak kerajaan. Benih-benih jahat adalah anak-anak iblis. Pengadilan terakhir di mana Yesus sendiri menjadi hakim tunggalnya dan para malaikat membantunya. Setiap kejahatan akan diganjar dengan hukuman ilahi, sedangkan setiap kebaikan akan diberikan imbalan dengan masuk dalam kerajaan surga. Karena itu para sahabat sekalian, apa yang dapat kita petik dari firman Tuhan hari ini? Pertama, apapun yang kita lakukan di dunia ini, tetapi satu hal yang pasti bahwa penghakiman menanti setiap orang di akhir hidupnya. Kedua, bila Anda percaya bahwa Allah itu adalah Allah yang Maha Rahim, maka hendaknya membuat Anda bertobat dan berbuat baik. Karena kalau tidak, maka di akhir hidupmu Anda pasti akan berhadapan dengan Allah yang Maha Adil. Dan kita semua sudah diingatkan oleh Yesus melalui Santa Faustina, Rasul kerahiman ilahinya. Yesus berkata, "Sebelum aku datang dengan pedang keadilanku, aku akan menawarkan kepadamu lautan kerahiman ilahi." Kalau Anda tidak mau berenang dalam lautan kerahiman ilahi selama hidup terberi kepada Anda, maka siapkanlah dirimu untuk mendapatkan tebasan pedang keadilan ilahi. Ketiga, bila hidup masih terberi kepada Anda sampai saat ini, esok, dan seterusnya, maka ingatlah akan satu hal ini, bahwa Tuhan masih memberikan kesempatan kepada saudara dan saya untuk menjadi teladan dalam kebaikan, untuk bertobat dan berbuah. Karena kalau tidak, maka tentunya penghakiman sedang menantimu. Karena itu para sahabat sekalian, pagi hari ini saya tidak menakuti Anda dengan pengadilan ilahi itu. Karena ada satu keyakinan bahwa kalau setiap orang hidup dengan baik selama hidup terberi kepadamu, maka yakinlah bahwa tidak ada ketakutan sedikit pun tentang pengadilan ilahi itu. Karena di sana Yesus akan menanti kita bukan dengan pedang keadilannya, tetapi terlebih dengan belas kasih dan kerahimannya. Semoga demikian. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Semoga saudara-saudari sekalian dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat beraktivitas.